Shalom saudara, kita akan melanjutkan renungan dalam Amsal pasal 19 ayat 20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Cepat di sini maksudnya apa? Orang yang mengeluarkan perkataan dengan gegabah, buru-buru, berbicara tanpa berpikir. Saudara, Amsal membandingkan hidup orang yang demikian dengan hidup yang orang bebal itu. Harapan orang bebal itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak menjaga perkataannya dengan baik. Yakobus juga mencatat bagaimana lidah, perkataan yang keluar itu bisa menyebabkan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, di dalam surat Yakobus diingatkan kepada setiap orang yang percaya, hendaklah orang percaya itu hendaknya untuk cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Maksudnya apa saudara? Sebelum kita mengeluarkan perkataan, kita perlu memikirkan perkataan kita dengan baik. Dan juga jangan sampai emosi itu menguasai setiap perkataan-perkataan kita. Dan tidak heran sebuah konflik besar terjadi karena perkataan-perkataan yang menyakitkan. Oleh karena itu, 1 Petrus pasal 3 ayat 10 katakan juga, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, betapa pentingnya kita menjaga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebagai orang percaya, saya percaya kita perlu terus untuk dimurnikan kehidupan kita. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai perkataan yang kita keluarkan adalah sebuah asumsi-asumsi belaka. Jangan sampai perkataan yang kita keluarkan adalah sebuah luapan emosi yang tanpa terkendali. Jangan sampai juga kita dengan sengaja mengeluarkan perkataan-perkataan kita untuk menyakiti hati orang lain, untuk merendahkan orang lain. Saudara, itu bukanlah karakteristik sebagai anak Tuhan. Marilah kita menjaga perkataan kita dengan baik. Di dalam pelayanan, berhati-hati di dalam berkata-kata. Gunakanlah kata-kata yang baik, yang bijak untuk mendukung, untuk memberikan penghargaan, apresiasi. Bahkan kalau ketika kita melihat ada yang kurang pun, atau ada yang perlu diperbaiki pun, tidaklah perlu disampaikan dengan emosi, tapi sampaikan itu dengan baik, dengan hati dan motivasi memang untuk bersama-sama mengembangkan pelayanan. Di dalam keluarga kita, baik itu suami maupun istri, perlu memikirkan dengan baik-baik sebelum berkata-kata. Karena seringkali ada sekali banyak konflik terjadi dalam keluarga hanya karena perkataan yang salah keluar dari mulut kita. Dalam hal pekerjaan juga, untuk bagaimana kita benar-benar menjaga emosi kita sehingga tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Saudara, ini suatu tantangan, tapi saya percaya Tuhan akan tolong kita, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan banyak kelemahan. Terkadang kami sulit untuk menjaga hidup kami dengan baik. Kami gagal mengontrol setiap perkataan-perkataan kami. Ya Tuhan, tolong kami. Kami mau terus hidup kami dimurnikan. Perkataan-perkataan yang kami keluarkan kiranya adalah perkataan yang bijak, perkataan yang baik, yang kami pikirkan dengan sungguh-sungguh, dan juga bukan sebuah luapan emosi kemarahan yang membabi buta. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, pengendalian diri. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, agar setiap hidup kami boleh terus berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.